Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan ke-9 bab ke-4 kitab Tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berkata, Babul khawfi minasyirk. Bab takut dari kesyirikan. Maksudnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, setelah kita tahu kita wajib bertauhid, kita haram berbuat kesyirikan, kemudian kita juga tahu jaminan bagi yang bertauhid, keutamanya apa, hasilnya apa, luar biasa. Maka setelah tahu hal tersebut, maka wajib takut dari perbuatan kesyirikan, biar hati-hati dari itu. Karena kesyirikan ini kalau sampai terjadi, maka jaminan-jaminan tadi yang sudah Allah berikan kepada para hambanya bisa pergi dengan sia-sia, dan ancamannya mengerikan. Sehingga dua hal ini, jaminan yang begitu indahnya tadi hilang sia-sia, ancamannya juga mengerikan. Maka di sini para hamba wajib takut, menghindarinya, berusaha dia tidak terjatuh pada hal tersebut. Maka dia berusaha mengenali apa itu syirik, biar dia benar-benar selamat dari perkara ini. Baik itu syirik dalam hati, syirik dalam ucapan maupun lisan, syirik dalam perbuatan anggota badan, dia berusaha menghindarinya. Karena takut akan ancaman dan hilangnya betapa banyaknya fadilah dan jaminan yang tadi sudah dijanjikan. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyampaikan 5 dalil tentang wajibnya kita takut dari perbuatan kesyirikan. Tadi sudah sempat saya bahas apa itu kesyirikan. Jadi syirik itu pelakunya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga beribadah kepada yang selainnya. Jadi menjamak dua, alias menduakan dua dalam dirinya, alias dia menduakan Allah dengan yang selainnya di dalam hatinya, di dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Itu maknanya kesyirikan. Dan syirik itu ada 2 tingkatan, yang besar dan yang kecil. Yang besar itu menghancurkan Islam seseorang sehingga dia kafir, keluar dari Islam. Dia merasa enggak merasa kalau dia berbuat kesyirikan, hancur dia dalam kebinasaan. Kemudian syirik yang kecil, menduakan Allah Ta'ala juga, baik dengan hatinya maupun ucapannya. Kemudian itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia terpaksa mencicipi api neraka. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni an yushraka bih, kalau dia itu yushraka, disekutukan, diduakan, bihi, dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni ma duna, apa yang di bawahnya. Di bawah apa? Di bawah kesyirikan tadi, liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi hakikatnya syirik itu menduakan Allah Ta'ala. Dia sudah kenal Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala, tapi ternyata minta sama Allah enggak puas dia. Datang kepada orang mati, minta sama dia. Dia enggak puas minta sama Allah Ta'ala.
berdoa sama Allah Ta'ala dia nggak puas, menduakan Allah Ta'ala, maka yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang-orang musyrikin jahiliyah juga sama seperti itu dosanya mereka. Mereka minta sama Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa. Dan mereka juga minta kepada orang-orang mati, Lata, Uzza dan Manat. Apa dalilnya kalau orang musyrikin itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidak ingatkah kalian dengan bagaimana perang Badar terjadi? Abu Jahal berdoa, ya Allah, Allahumma in kana Muhammad alal haq. Ya Allah, seandainya Muhammad di atas kebenaran, maka binasakan kami. Seandainya Muhammad di atas kesalahan, kebatilan, maka binasakan Muhammad dan pengikutnya. Jadi Abu Jahal mubahalah minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan dibayangkan orang-orang musyrikin itu nggak minta sama Allah Ta'ala, nggak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beribadah, minta pada Allah Ta'ala. Mereka berhaji mereka itu. Baru sampai tahun ke-9 baru bisa umat Islam itu merebut Mekah sehingga hajinya bisa menjadi haji yang bertauhid, tidak ada unsur kesyirikannya. Jadi jangan dikira orang-orang musyrikin tidak menyembah Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala. Tapi mereka gak puas, masih minta sama orang mati, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Sehingga mereka jatuh pada perbuatan kesyirikan. Dan ini gak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan yang di bawah dosa ini masih ada harapan diampuni oleh Allah Ta'ala liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Berarti kalau kita sudah tahu konsekuensinya, berarti kita harus takut dari penyakit yang namanya kesyirikan ini. Kita wajib tahu hakikatnya seperti apa biar kita bisa benar terhindar. Karena kalau sampai gak terhindar bisa gak diampuni dosanya nanti dan masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Dan neraka itu sebentar saja rasanya sudah menyiksa, apalagi sangat lama. Demikian. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.